Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita dari Syarah Riyadhus Shalihin tentang bab tentang kesabaran, dan ini adalah bab yang sangat penting bagi kita semua karena tidak seorang pun dari kita kecuali pasti mengalami ujian, pasti menghadapi hal-hal yang menyedihkan, yang memilukan hati, yang tidak kita sukai. Namun kita senantiasa berusaha berharap pahala di balik musibah-musibah tersebut. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, mali abdil mu'min indi jazaa'un idza qabatu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu ilal jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bagi hambaku yang mukmin balasan di sisiku, ya, jika aku mencabut nyawa atau mengambil kekasihnya dari, atau orang yang dia cintainya dari penduduk dunia, kemudian dia pun ihtasabahu, kemudian dia berharap pahala, ilal jannah, kecuali dia akan mendapatkan surga. Saya ulangi, yaitu Allah mengatakan, tidak ada balasan yang setimpal bagi seorang hambaku yang aku ambil nyawa orang pilihannya di dunia, dari penghuni dunia, ya, kemudian dia ihtisab, dia berharap dapat surga, mendapatkan pahala, ilal jannah, kecuali balasan tersebut hanyalah yang setimpal, hanyalah surga. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah menguji seorang hamba dengan mencabut nyawa orang pilihannya. Sofiyahu, yaitu orang yang dari istifa, yaitu yang dia pilih, yaitu yang dia cintai, yang dia punya hubungan dekat, yang dia sayang kepada orang tersebut. Contohnya adalah ayahnya atau ibunya atau anaknya atau kakaknya atau adiknya atau omnya, atau bisa jadi teman dekatnya, ya. Itu orang-orang yang dia cintai, yang dia pilih di antara sekian banyak orang, dia dekat dengan orang tersebut, ya. Istrinya, suaminya, gitu, ya. Umum. Jadi Sofiyahu di sini umum. Allah uji dia dengan mengambil nyawa orang yang dia cintai tersebut, yang dekat dengan dia tersebut. Dan ini adalah ujian yang sangat berat, ya. Yang sangat berat, yang sangat memilukan hati, ya. Ya, apalagi orang tersebut orang terdekatnya. Kemudian ternyata ketika diuji, dicabut nyawanya, Allah cabut nyawanya, ihtasabahu, kemudian dia pun ihtisab, dia berharap pahala. Dia bukan hanya sekedar bersabar, ya, tetapi dia mengharapkan pahala. Dia mengharapkan pahala dari ujian yang dihadapinya tersebut, ya. Ya, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Maka hadis ini menganjurkan kepada kita mengingatkan kepada kita ketika ada yang meninggal di antara orang-orang yang kita cintai, itu adalah kesempatan bagi kita untuk masuk surga. Ya, mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan atau belum merasakan, ya. Tapi yang jelas merupakan hati yang sangat pedih, sangat pilu ketika orang yang kita cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang kita cintai diambil nyawanya, saya ulang, itu kesempatan bagi kita untuk masuk surga. Dengan syarat kita ihtisab. Jadi bukan hanya sekedar bersabar, tapi kita berharap pahala. Ini yang berat. Jadi kita berharap pahala dengan diambilnya orang yang kita cintai tersebut. Kita tahu itu pilu, sakit hati. Hati ini sangat sedih, tapi kita berharap pahala. Nah, kalau kita tidak memiliki sifat mengharap pahala, kita enggak dapat surga. Karena Allah kasih syarat. Syaratnya agar mendapatkan surga harus dia thumma ihtasabahu, dia harus mengharap pahala. Ya. Jadi dia berharap dengan bersabar dia dapat pahala. Dia berharap dengan meredam
pilunya hatinya dia mendapatkan pahala. Nah, baru itu dia akan mendapatkan surga ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Syekh Utsaimin rahimahullah ketika membahas tentang hadis ini, beliau menyebutkan bahwasanya memang ada takdir ya, kalau kita bilang al-qadar, takdir sebagaimana yang kita imani, ada khairuhu wa syarruhu, yaitu khairuhu wa syarruhu. Antum mina bil qadari khairuhu wa syarruhu, yaitu yang baik, khairuhu yaitu yang baik, kemudian yang buruk. Yang baik dan yang buruk ini berkaitan dengan al-muqaddar. Perhatikan, ini semua berkaitan dengan al-muqaddar, yang ditakdirkan. Bukan berkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah semuanya baik, ya. Ya, adapun perhatikan, ini tidak terkait dengan perbuatan Allah. Fi'lullah. Adapun yang buruk dan baik adalah al-muqaddar, suatu yang ditakdirkan. Tapi perbuatan Allah membuat takdir tersebut, itu tidak ada yang buruk. Karena perbuatan Allah, perbuatan atau keputusan Allah untuk mentakdirkan perkara yang buruk tersebut, juga merupakan kebaikan, Perbuatan Allah merupakan kebaikan. Makanya di antara pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wasyarru laisa ilaik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keburukan tidak kembali kepadamu. Tidak dinisbahkan kepadamu. Kepadamu. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kenapa Allah ciptakan kerusakan di daratan dan di lautan? Ya. Kata Allah, akibat perbuatan manusia, akibat maksiat yang mereka lakukan. Tujuannya apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah menimpakan hal tersebut kepada mereka musibah agar mereka sadar, ya. Agar mereka sadar. Saya kasih contoh, ya. Tadi contoh yang saya sebutkan dalam surat Ar-Rum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, ya. Jadi kerusakan ini muqaddar, yang ditakdirkan oleh Allah. Allah mentakdirkan adanya kerusakan, dan tahu kerusakan itu tidak baik. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai kerusakan. Nah, kerusakan ini adalah al-muqaddar. Al-muqaddar, yang ditakdirkan. Namun tujuannya apa? Tujuannya kata Allah Subhanahu wa taala, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah merasakan sebagian perbuatan mereka, agar mereka kembali. Kata Allah, agar mereka sadar, agar mereka manusia sadar. Nah, jika ditinjau dari tujuan Allah Subhanahu wa taala membuat kerusakan di atas muka bumi ini, tujuannya ternyata baik. Ternyata mulia, ya. Nah, maka saya katakan, ditinjau dari apa yang Allah takdirkan, ada baik dan ada buruk. Tapi ditinjau dari perbuatan Allah menciptakan semua itu selalu baik, karena pasti ada hikmah. Ini hikmahnya, ya.
Inilah apa? Hikmah. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Agar suatu hal yang membantu kita untuk bisa bersabar dan kita mengharapkan pahala ketika kita mendapatkan musibah. Seperti ketika ada orang yang kita cintai diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sakit bagi kita. Itu menurut kita buruk. Tapi kita harus yakin bahwasanya Allah mentakdirkan keburukan ini, musibah yang tidak kita suka ini pasti ada kebaikan. Pasti ada hikmah jika kita menghadapinya dengan cara yang baik. Karena wasyarru laisa ilaik, tidak ada keburukan kepada Allah. Allah yang apa yang Allah tetapkan ini adalah baik. Ya. Jika kita mengikuti prosedur dalam menghadapi musibah tersebut. Di antaranya kita bersabar dan di antaranya kita ihtisab, berharap pahala. Ya. Di antaranya kita ihtisab dan kita berharap pahala. Makanya kalau kita tinjau dari musibah yang menimpa kita, bilang kok kita enggak suka, ini buruk, ada saudara kita meninggal, atau kita sakit, atau kita ternyata tidak kita kehendaki, ternyata kita bangkrut, ternyata kita ini. Tapi yakinlah, semua yang Allah tetapkan bagi kita ini, ya, ada hikmahnya. Karena semua takdir Allah itu baik. Berbeda dengan muqaddar, yang ditakdirkan ada yang baik, ada yang buruk. Adapun perbuatan Allah menciptakan yang ditakdirkan tersebut pasti baik, karena pasti ada hikmahnya. Ya, ini hal membantu kita untuk apa? Untuk menerima takdir dan untuk bisa bersabar tatkala kita ditimpa dengan musibah, terutama musibah yang sangat berat seperti ini. Seperti kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan sahabat dekat, kehilangan orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Banyak hal. Ya. Dengan mengerti akan kaidah ini, wasyarru laisa ilaik, tidak ada keburukan kepadamu ya Allah. Artinya apa? Semua perbuatanmu dengan mentakdirkan ini semua yang terkadang menurut kasat mata kita adalah buruk, yakinlah di balik itu ada kebaikan. Baik, kita lanjut hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Taun ini penyakit menular, ya, yang kalau seorang terkena penyakit tersebut maka keluar bentol-bentol, ya, bengkak-bengkak di wajah, di tubuhnya, kemudian pecah, terluka, kemudian bahkan dia bisa menumpahkan darah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya yang berkaitan dengan taun. Ya. Dia sebutkan bagaimana seorang sebelum meninggal dunia, kemudian dia muntah darah, kemudian meninggal, jadi rasa sakit yang luar biasa. Aisyah bertanya tentang taun. Fa akhbaraha annahu kana adzaban yab'atsuhu Allah taala ala man yasha. Taun dulu adalah suatu azab pada umat-umat terdahulu. Kalau Allah ingin mengadab suatu umat terdahulu, Allah kirim taun. Lalu Allah azab kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Tetapi taun bagi kaum mukminin adalah rahmat. Ya, falaysa min 'abdin yaqa'u fi taun fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Tidak ada seorang hamba yang ketika di negerinya terkena wabah taun, kemudian dia pun tinggal di negerinya tersebut sabiran wa muhtasiban. Dia sabar dan dia berharap pahala. Perhatikan, dia sabar berharap pahala. Bukan sekedar ketakutan doang, dia berharap pahala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dan dia mengetahui bahwasanya, ya, dia tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan, kecuali dia akan mendapatkan pahala syahid. Kemudian ini adalah hadis yang menganjurkan kita untuk bersabar jika kita terkena suatu wabah semacam taun. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebut tentang taun. Taun adalah suatu wabah yang khusus. Tetapi taun Rasulullah SAW sebutkan tidak bisa masuk di kota Madinah, ya. Tetapi wabah selain taun bisa masuk dalam kota Madinah. Sebagaimana contoh zaman sekarang adalah wabah virus corona. Adalah wabah. Para ulama banyak yang menganalogikan wabah selain taun dengan taun dari dua sisi. Sisi pertama bahwasanya taun cepat sekali terus penyebarannya. Yang kedua dari sisi dampaknya yang bisa mematikan. Ya, sebagaimana kita hadapi beberapa waktu yang lalu tentang misalnya virus Delta, ya. Corona Delta luar biasa.
cepat menyebar dan mematikan dengan cepat. Hitungan hari orang meninggal. 10 hari orang meninggal, 3 hari orang meninggal, 4 hari orang meninggal. Sebagaimana baru-baru bulan Juli kemarin kita melihat kondisi yang sangat menyedihkan ya. Nah, seorang ketika dia tahu bahwasanya di negerinya terkena taun, maka dia bersabar di negerinya. Dia tidak gelisah seakan-akan tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sabar. Dia tahu wabah ini yang kirim adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya musibah. Semua musibah Allah yang tetapkan. Wabah terjadi tentunya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bersabar, bukan cuma sekedar bersabar, muhtasiban, dia berharap pahala. Dia berharap pahala, dia terima apa yang Allah tetapkan. Dia tahu bahwasanya apapun yang menimpanya semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kita. Jika dia bisa menghadapi dengan sabar dan mengharap pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka dia akan dapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Perhatikan di sini. Nabi tidak mengharuskan untuk mendapatkan pahala syahid harus meninggal karena taun tersebut atau karena wabah tersebut, tidak harus. Tapi yang Nabi katakan, engkau akan mendapatkan pahala syahid jika memenuhi persyaratan sabar dan mengharapkan pahala. Ini harus kita hadirkan dalam setiap musibah yang menimpa kita, terutama musibah wabah yang menebar dengan cepat dan mematikan dengan cepat. Kita bersabar, kita berusaha ikhtiar dengan minum vitamin kayak, dengan olahraga kayak, dengan vaksin kayak, tapi kita bersabar. Kita berharap pahala. Ya, kita berharap pahala. Ya. Maka sama saja apakah kita meninggal atau tidak, kita akan mendapatkan pahala syahid. Pahala syahid. Wallahu alam bisawab. Ya. Jadi subhanallah, Allah membuka pintu-pintu pahala sangat banyak. Pahala ketika sebelumnya tadi sebagaimana hadis yang lalu, kalau ada orang yang kita cintai meninggal, dan banyak terjadi ketika serangan virus Delta kemarin, banyak yang meninggal, orang yang kita cintai meninggal. Nah, sikap kita bagaimana kita menghadapi orang yang kita cintai meninggal? Bersabar dan ihtisab atau tidak? Kalau sekedar bersabar saja, ya sabar menahan diri, kurang. Harus ihtisab, mengharapkan pahala. Dengan adanya musibah ini saya berharap dapat pahala. Ini tingkatan yang lebih dari sekedar bersabar. Sama ketika terjadi taun menyerang, menimpa suatu negeri, dia bersabar, ya, sampai taun tersebut diangkat atau wabah tersebut diangkat, dan dia berharap pahala. Bahwasanya di balik ini saya mengharapkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Taib. Zahir dari hadis ini, perhatikan. Rasulullah SAW mengatakan, fayamkuthu fi baladi sabiran muhtasiban. Kemudian dia tinggal di negerinya dalam kondisi sabar dan mengharapkan pahala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dan dia tahu bahwasanya tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang mati syahid. Saya ulangi lagi zahir hadis ini, bahwasanya tidak mesti dia meninggal, ya. Dia meninggal atau tidak meninggal, yang penting dia bersabar dan mengharapkan pahala, maka dia akan dapat pahala syahid. Apalagi kalau dia meninggal dunia, ya. Apalagi kalau dia meninggal. Oleh karenanya kita terkadang sedih ketika ada sebagian orang kita yang sahabat kita, teman kita, kerabat kita yang meninggal gara-gara wabah. Kita bilang mudah-mudahan itu adalah husnul khatimah. Husnul khatimah, karena mencari pahala syahid tidak gampang. Perkara yang berat, tapi Allah ingin dia meninggal dengan mati syahid. Allah berikan dia penyakit wabah, kemudian dia meninggal, dia sabar. Tugas kita hanya menyuruh dia untuk bersabar, sabar, sehingga ketika dia meninggal dalam kondisi bersabar, dia mati syahid. Ya. Kita mungkin sedih dengan kepergiannya, tapi bisa jadi dia berpindah pada kehidupan yang lebih bahagia daripada di dunia ini. Kenapa? Karena dia meninggal dengan husnul khatimah, dengan mati syahid. Tapi kalau seorang tatkala terkena wabah, dia meronta-ronta, dia tidak terima, ini lain lagi ceritanya. Berarti dia tidak mendapatkan pahala syahid. Kenapa? Dia tidak bersabar. Dia marah sana, maki sana, maki sini, meronta-ronta. Ini tidak bersabar orang seperti ini. Dia tidak mendapatkan pahala syahid. Oleh karenanya jika ada saudara kita atau kerabat kita yang terkena penyakit wabah, kita nasihati untuk bersabar.
mengharapkan pahala, sampaikan hadis agar dia mendapatkan dia sembuh atau tidak, sembuh atau meninggal tetap mendapatkan pahala syahid berdasarkan zahir hadis ini. Wallahu alam bisawab. Taib hadis berikutnya wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla qala." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi lagi, "Idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara." Jika aku menguji hambaku dengan mengambil kedua perkara yang dia cintai. Habibataihi maksudnya adalah kedua matanya. Habibah itu sesuatu yang dia cintai. Manusia sangat cinta kepada matanya. Dengan matanya dia bisa merasakan berbagai macam kenikmatan. Dia bisa melihat, dia bisa menelaah, dia bisa membaca, dia bisa menyaksikan banyak hal kenikmatan yang Allah berikan dengan kedua matanya. Makanya Allah mengatakan, "Alam naj'al lahu ainain." Bukankah kami telah berikan kepada dia dua mata? Ini dua mata nikmat yang luar biasa. Ya. Kemudian Allah uji dia dengan mengambil kedua matanya tersebut. Ujian sangat berat. Fasabara, kemudian dia bersabar. Awattuhu minhumal jannah, maka aku akan menggantikan dua matanya tersebut yang aku ambil dengan surga. Ya, yuridu ainaihi. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Di antara ujian yang berat adalah ujian diambilnya kedua pandangan ya. Mata yang tadinya bisa melihat kemudian tidak bisa melihat. Secara logika masih mending orang yang sejak awal tidak bisa melihat, dialah dalam kondisi buta. Artinya tidak pernah merasakan nikmat melihat. Ya. Tapi yang paling berat bagi seorang yang pernah merasakan nikmat tersebut kemudian diambil nikmat tersebut, ini berat. Berat. Seperti seorang sebelumnya sudah bisa melihat, kemudian pada usia 20 tahun diambil matanya. Dan banyak ulama seperti itu ya. Mereka sudah melihat, kemudian Allah ambil pandangannya. Di antaranya seperti kita ketahui adalah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau bisa melihat sampai, kalau tidak salah umur 20-an, kalau saya tidak salah ingat. Allah mengambil kedua matanya. Ini ujian yang berat. Tadinya bisa melihat, kemudian tidak bisa melihat. Tapi siapa yang bersabar dengan ujian tersebut, maka Allah akan gantikan dengan surga. Demikian juga sebagian orang-orang yang kita kenal di zaman sekarang ini, ya, mengalami musibah akhirnya tidak bisa melihat lagi, ya. Tidak bisa melihat lagi, dan ini ya adalah ujian yang sangat berat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya jika seorang diuji dengan kehilangan inderanya atau kehilangan anggota tubuhnya, ya, selain mata misalnya, mungkin tangannya yang lumpuh atau kakinya yang lumpuh, yang tadinya dia bisa berjalan kemudian tiba-tiba dia tidak bisa berjalan, kena stroke dan yang lainnya, ya, dan itu banyak yang kita lihat saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kalau dia bersabar menghadapi itu semua, maka dia termasuk dalam hadis ini, ya. Ya. Karena kita tahu yang dicintai oleh seorang bukan cuma kedua mata. Seorang mencintai kakinya, seorang mencintai tangannya, ya. Ternyata Allah jadikan dia lumpuh. Ada orang lumpuh bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Kita melihat saja kita sangat sedih bagaimana, alhamdulillah afana, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita. Bagaimana kalau kita menjadi seperti dia? Tadinya bisa berjalan, tiba-tiba tidak bisa berjalan. Tadinya gagah perkasa, tahu-tahu duduk di atas kursi roda, tiba-tiba diserang dengan stroke. Ya, maka kita sampaikan, ya, bahwasanya sabar ketika diuji dengan hal ini, ya, maka akan ya, diuji dengan hal ini, kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kembali lagi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jika seorang diuji dengan sesuatu yang dia cintai hilang dari dirinya, kedua tangannya, kedua kakinya misalnya, ya, lumpuh, ya, maka ini semua kalau dia sabar Allah akan memberikan surga baginya biidznillahi taala, ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, ya. Wa an Atha bin Abi Rabah qala, dari Atha bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepadaku radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maka aku tunjukkan kepada engkau tentang seorang wanita dari penghuni surga. Fakultu bala,
Kata Atha bin Abi Rabah, tentu siapakah wanita penghuni surga tersebut? Qala hadhil mar'atu as-sauda. Inilah wanita yang berkulit hitam. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dan dia berkata, "Ini usra, ya Rasulullah, sungguhnya aku terkena penyakit sara." Sara itu bisa dua sebab. Sebab pertama karena memang sakit ya, secara tubuhnya memang sakit, seperti kejang-kejang tubuhnya, sehingga kalau dia kejang-kejang sering terbuka sebagian auratnya karena kejang-kejang ya. Kalau kita seperti orang ayan ya. Kalau kena ayan kan kejang-kejang ya. Atau sebab yang kedua, sara disebabkan karena gangguan jin. Jin masuk dalam dirinya, kemudian akhirnya dia pun bergerak-gerak ya. Akhirnya lepas kontrol, akhirnya terlihatlah sebagian daripada auratnya, entah betisnya, entah rambutnya terbuka, entah yang lainnya. Ini sangat mungkin terjadi. Wanita berkulit hitam ini, dia datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, "Ini usra, ya Rasulullah, sungguhnya aku terkena penyakit sara. Wa ini atakasyaf." Yang jadi masalah kalau aku sudah terkena sara, penyakit tersebut kejang-kejang, maka sering tersingkap sebagian daripada auratku. Fadu'ullaha ta'ala li, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku agar aku sembuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau berkehendak, wahai sang wanita, kau bersabar dan bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Kalau kau bersabar artinya tidak sembuh, kau hadapi semua penyakitmu tersebut dengan sabar, maka engkau dapat surga. Tapi kalau kau berkehendak, aku doakan engkau, maka engkau akan sembuh. Pilih mana? Sembuh tapi tidak dapat surga, atau bersabar menghadapi apa yang Allah ujikan kepadamu dan bagimu surga. Faqalat asbir. Wanita berkata, aku pilih untuk bersabar. Faqalat ini atakasyaf. Tapi ya Rasulullah, kalau aku bersabar, lagi kambuh, lagi kumat, maka akan tersingkap sebagian auratku. Fadu'ullah alla atakasyaf. Kalau begitu berdoalah untukku kepada Allah agar jika aku lagi kumat, lagi kambuh, tidak tersingkap auratku. Fada'alaha, maka Nabi SAW pun mendoakan wanita ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis Ta'lim Qalbun Salim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang agung. Kita lihat bagaimana Ibnu Abbas berkata kepada Atha bin Abi Rabah, "Maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga?" Ternyata wanita penghuni surga tersebut adalah wanita berkulit hitam. Sering saya sampaikan bahwasanya Allah tidak memandang kepada warna kulit, Allah tidak memandang kepada ras, suku, paras, kecantikan, ketampanan, jabatan ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat pada paras kalian. Allah tidak melihat pada warna kulit kalian, Allah tidak melihat darah kalian darah biru atau darah merah ya. Allah tidak melihat kepada suku kalian. Tetapi yang Allah lihat adalah qulubikum wa amalikum. Allah lihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Wanita berkulit hitam ini telah ditetapkan oleh Nabi penghuni surga. Kenapa? Karena dia milih bersabar. Dia milih bersabar. Dia bisa saja didoakan oleh Nabi ya untuk sembuh, dan Nabi adalah mujabud da'wah. Nabi kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi berdoa dia langsung sembuh ketika itu. Ya, karena Allah menyembuhkannya, karena Allah Nabi minta. Tapi dia tidak mau, karena Nabi mengatakan dua pilihan. Kau mau sabar bagi masuk surga, atau aku doakan kau sembuh. Dia bilang, saya pilih bersabar ya Rasulullah. Tapi dia kemudian mengatakannya, Rasulullah, kalau saya sabar, saya akan kumat. Kalau saya kumat, masalahnya sering terbuka auratku. Berdoalah kepada Allah agar Allah menutup auratku. Lihat wanita ini begitu semangat agar auratnya tidak kelihatan. Padahal dia wanita berkulit hitam. Dia memiliki rasa malu yang luar biasa. Meskipun dia berkulit hitam, ya mungkin orang tidak memandangnya, mungkin dia budak atau yang lainnya ya, yang tidak membuat orang untuk melihatnya misalnya, tapi dia tetap punya rasa malu. Dia ingin auratnya tertutup. Padahal kalau dia lagi kumat, kemudian auratnya terbuka, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena di luar kemampuannya. Seandainya dia lagi kumat, lagi kejang-kejang, kemudian mungkin betisnya terbuka, jilbabnya terbuka, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena itu di luar kemampuan dia. Itu pun dia tidak mau terlihat. Tidak seperti sebagian wanita zaman sekarang yang justru memperlihatkan, menampakkan keindahan tubuhnya. Ingin agar kulitnya dibakar oleh api neraka jahanam.
ingin menampilkan auratnya agar membuat para laki terpesona, berhasrat dengan dirinya, agar dia semakin dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waliyadzubillah ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sinfani min ahlin nar, dua golongan penghuni neraka jahanam, penghuni neraka jahanam. Di antaranya nisaun kasiyatun ariyatun, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, berpakaian tapi seperti membuka aurat. Ya. Waliyadzubillah ya. Dan banyak wanita-wanita seperti zaman sekarang. Kita perlu tau'iyah, perlu bimbingan. Kasihan mereka ya. Tidak dibimbing. Ya. Sehingga mereka justru ingin memamerkan keindahan tubuh mereka. Ingin perlihatkan keelokan kulit tubuh mereka. Tanpa malu. Rasa malu hilang dari diri mereka. Lihat wanita ini, wanita berkulit hitam ini, ya. Dia justru malu. Tidak ingin auratnya terlihat meskipun dia berkulit hitam. Meskipun dalam kondisi kejang-kejang yang seharusnya dia tidak berdosa sama sekali. Maka para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, jangan terpesona dengan cantiknya paras, dengan indahnya kulit. Allah tidak melihat akan hal tersebut. Justru paras wajah yang berparas cantik tersebut, kulit yang indah tersebut bisa jadi sebab untuk menjadikan seorang wanita masuk neraka jika dia tidak menutupinya, jika dia tidak malu untuk mengumbarnya, sebab bagi dia untuk min ahlin nar, termasuk neraka jahanam. Ini juga dalil bahwasanya ada di sana sahabat-sahabat atau orang-orang yang telah divonis oleh Nabi masuk surga. Ya. Itu banyak. Di antaranya wanita ini. Di antaranya wanita ini. Ya. Oleh karenanya Ibn Abbas mengatakan, ala urika imra'atan min ahlil jannah, wahai Atha bin Abi Rabah, mau kau tunjukkan kepada engkau seorang penghuni surga. Jadi Ibn Abbas memvonis orang ini masuk surga. Kenapa? Karena Nabi telah menetapkan orang ini masuk surga. Dan ada orang seperti orang yang beruntung yang telah ditetapkan masuk surga. Seperti al-asyara al-mubasysyirina bil jannah. Seperti 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, ya. Abdurrahman bin Auf di surga, Zubair bin Awam di surga, ya. Talha di surga, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, ya. Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaid bin Jarrah di surga. Rasulullah sebutkan 10 orang di surga. Dikenal dengan al-asyara al-mubasysyiruna bil jannah, 10 orang dijanjikan masuk surga. Contoh lagi Rasulullah SAW mengatakan Bilal di surga. Ya, Bilal di surga ketika Rasulullah mengatakan, Bilal aku mendengar terompahmu di depanku, ya, di surga. Menunjukkan Bilal di surga. Seperti Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas, seorang sahabat yang dia memiliki suara yang keras. Ya, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan kau angkat suaramu di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan kau keraskan suaramu. Antah bata amalukum, bisa jadi amalanmu gugur, antum la tash'urun, dan kau tidak sadar, maka dia pun tidak berani keluar rumah. Dia di rumah melulu karena suaranya keras. Dia takut bahwasanya amal dia akan gugur karena kalau dia bicara suaranya keras. Maka Rasulullah SAW mencari, kok Thabit tidak kelihatan? Thabit bin Qais bin Syammas. Setelah dicek, ya, ternyata Thabit ketakutan. Maka Rasulullah mengatakan justru dia penghuni surga. Justru dia penghuni surga. Jadi semua sahabat yang Nabi persaksikan dia penghuni surga, maka kita juga mempersaksikan mereka adalah penghuni surga. Adapun selain itu, selain yang telah ditentukan oleh Allah sebagai penghuni surga, ditentukan oleh Nabi sebagai penghuni surga, selain mereka, maka kita bilang, wallahu alam. Kita berharap bahwasanya mereka penghuni surga. Ya, enggak boleh kita mengatakan si fulan kiai ini pasti masuk surga, enggak boleh. Apalagi kiainya merasa dia masuk surga, saya akan tunggu kalian di pintu surga ya. Ente menjamin nanti masuk surga? Enggak, siapa yang jamin? Enggak ada yang jamin. Ya. Kalau Rasulullah pernah menjamin, oke. Kalau Allah menjamin, oke. Kalau Allah dan Rasulullah tidak pernah menjamin, maka kita tidak tahu tentang nasib kita. Kita tidak tahu tentang nasib kita. Dan kita tidak boleh mengatakan si fulan pasti masuk surga, enggak boleh. Seakan-akan kita mendahului Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap orang beriman masuk surga. Lagi pula Thabit bin Qais bin Syammas ini yang dijamin masuk surga di antaranya. Kalau kita baca kisahnya tentang perceraiannya dengan Jamilah, dia punya istri namanya Jamilah. Tentang kisah
khulu. Jadi Jamilah nikah dengan Sabit bin Qais bin Syammas. Kemudian maharnya adalah hadiqah, yaitu kebun. Kebun adalah harta yang besar di zaman tersebut, kebun korma. Kemudian ternyata Jamilah ini satu hari melihat suaminya berjalan dengan yang lainnya dan dia kemudian tahu ternyata suaminya biasa-biasa saja. Maka dia tidak mampu untuk hidup bersama suaminya. Dia melihat ada keburukan pada fisik suaminya atau pada wajah suaminya. Ya. Maka dia datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak mampu hidup dengan Sabit. Aku khawatir berbuat kekufuran, itu tidak bisa berterima kasih, bersyukur kepada Sabit. Aku tidak mencela agamanya, la aibu Sabitan fi dinihi wa la khuluqihi. Aku tidak mencela agamanya dan aku tidak mencela akhlaknya. Suamiku ini baik. Suamiku akhlaknya mulia, cuma aku tidak bisa suka sama dia. Kalau aku bertahan dengan dia, aku akan bisa membangkang, mengangkat suara dan yang lain. Aku tidak bisa menjadi wanita yang soleh. Maka aku minta dikhulu." Sabit tidak mau, ya, dia sangat sayang kepada istrinya, tetapi Rasulullah SAW tetap menyuruh dia untuk khulu. Ya, akhirnya Rasulullah berkata kepada wanita tersebut, "Aturiddina alaihi hadiqatahu?" Maka kau kembalikan mahar berupa kebun yang pernah dia berikan kepadamu? Kata wanita tersebut, iya. Ya. Kata Rasulullah SAW kepada Thabit, "Iqbalil hadiqah." Wahai Thabit, terimalah kebun tersebut. Maksud saya, lihat Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu, seorang yang mungkin dari fisik mungkin tidak begitu menarik, dari sisi fisik biasa-biasa saja, sampai istrinya pun tidak bisa bertahan dengan dia. Tapi ternyata dia ditetapkan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Ini pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita terpedaya dengan penampilan kita, ya. Penampilan keren, mobil keren, ibu-ibu tasnya keren, laki-laki jamnya keren, ya. Enggak tahu kita masuk surga atau masuk neraka. Waliyadzubillah kalau masuk neraka, ya. Ya, maka demikian juga sebaliknya kita jangan merendahkan orang. Lihat orang mungkin penampilannya ini, mungkin kerjaannya rendahan. Kita enggak tahu. Lebih baik kita atau dia. Bisa jadi lebih baik daripada kita, ya. Karena kita manusia ini sering terpesona dengan casing. Kita menilai orang dari casingnya, dari duitnya, dari bajunya, dari mobilnya, dari tasnya, dari jamnya, dari pengikutnya, dari jumlah followersnya misalnya. Ya. Hakikat seorang kita tidak ada yang tahu. Lihatlah wanita ini berkulit hitam ternyata masuk surga. Lihatlah Thabit yang mungkin kurang bagus atau kurang bagus fisiknya menurut istrinya, ternyata dia penghuni surga. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan aku melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahki nabiyyan minal anbiya. Rasulullah SAW pernah bercerita tentang seorang nabi dari nabi-nabi sebelum beliau. Salawatullah wa salamu alaihim. Semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada nabi-nabi semuanya. Nabi tersebut apa yang terjadi baginya? Yahki nabiyyan. Nabi bercerita tentang seorang nabi sebelum Rasulullah SAW. Darabahu qaumuhu. Ternyata nabi tersebut dipukulin oleh kaumnya. Fa'admauhu. Sampai akhirnya mereka menjadikan dia berlumuran darah di wajahnya. Faja'ala yamsahu dama an wajhihi. Maka nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya. Ya. Ini kaumnya kurang ajar banget. Sampai melukai sang nabi. Sang nabi manusia termulia dilukai oleh kaumnya sampai wajahnya berlumuran darah. Dia mengusap tangannya, mengusap wajahnya dengan tangannya dengan darah dari wajahnya. Wa huwa yaqul, sambil berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Yaitu Allah berilah hidayah kepada mereka. Allah berilah hidayah kepada mereka, ya. Ya. Subhanallah. Jadi ini kesabaran yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi tersebut, ya. Seorang kalau dia terluka, dia semakin lihat lukanya, dia semakin jengkel, dia semakin marah. Ya, gampangnya kalau dia tangannya luka, ada orang luka dia pegang, ternyata tangannya robek, ternyata tangannya ternyata luka, mengalirkan darah, dia semakin marah. Namun Nabi ini tidak. Wajahnya terluka, dia sedang mengusap darah dari wajahnya, justru dia mendoakan kaum tersebut. Ini puncak kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Selain dia bersabar, dia memaafkan plus mendoakan orang yang melukainya. Siapa yang bisa seperti itu? Kita mungkin kalau dizalimi kita sabar, tapi mendoakan kebaikan bagi orang yang menzalimi berat. Tapi latihlah diri untuk seperti itu. Orang zalimi kita, orang menyakiti kita,
Kita doakan kebaikan baginya. Semoga dia dapat hidayah, semoga dia kembali kepada kebenaran. Ya Allah, balikkan dia kepada kebenaran, ya Allah. Balikkan dia kepada kebaikan. Ya Allah, selamatkan dari keburukan. Orang itu sedang zalimi kita, kita lawan hati kita, kita doakan dia. Subhanallah, Allah akan berikan kebahagiaan. Memang berat. Maunya kalau manusia dizalimi, maunya ya Allah mampuskanlah dia, ya Allah tewaskanlah dia, ya Allah lukailah dia sebagaimana dia melukaiku. Manusia seperti itu, inginnya jiwa seperti itu. Tapi Nabi ini luar biasa. Nabi ini terluka, dia mengusap darah di wajahnya. Misalnya orang kalau mengusap darah tambah marah, enggak, dia mengusap darah dari wajahnya. Dia lihat darahnya mengalir dari wajahnya, berlumuran di tangannya. Dia tidak marah. Justru dia maafkan. Bukan sekedar maafkan, dia ingin kebaikan pada mereka dan dia doakan mereka. Allah maghfir li qaumi fa innahu ya'lam fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Subhanallah. Jadi kalau kita baca bagaimana kesabaran mereka, luar biasa para nabi, ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini tidak selalu kita berjalan dengan mulus. Ada orang-orang yang cocok dengan kita, ada orang yang membantu kita, ada orang yang mensupport kita. Ya. Sebaliknya ada juga orang-orang yang menzalimi kita, menuduh kita yang tidak-tidak, menyakiti hati kita. Terkadang orang jauh, terkadang orang dekat. Terkadang tidak diduga ternyata sahabat kita menyakiti hati kita. Tidak diduga ternyata kerabat kita menyakiti hati kita, berkhianat. Tidak kita duga ternyata suami kita berkhianat, ternyata istri kita berkhianat. Itu mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Dalam kehidupan seperti itu. Banyak hal yang terjadi di luar daripada dugaan kita. Apa yang kita lakukan? Ingat Nabi ini. Dia ingin kebaikan bagi kaumnya. Dia berdakwah. Menyisihkan waktu untuk mendakwahi mereka. Justru diberi dengan balasan keburukan. Air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Justru dia dilemparin, dilukai sampai berlumuran darah. Bukan dilukai di wadannya, bukan di kakinya, di wajahnya. Beda kalau luka di kaki, orang mungkin masih bersabar. Luka di tangan masih bersabar, luka di wajah. Ya, wajah ini kan tempat segala keindahan. Orang perhatikan di wajah. Ternyata wajahnya luka, tentu akan menimbulkan bekas. Dan dia mengusap wajahnya dengan tangannya darah. Ternyata dia sabar, dia maafkan seketika itu juga. Dan dia doakan mereka. Subhanallah. Saya tidak tahu itu hati seperti apa bisa seperti itu. Itu lebih berat lagi ketika yang melakukan keburukan kepada kita, menzalimi kita adalah orang yang dekat dengan kita. Tapi kita lawan diri kita, lawan hawa nafsu kita, kita doakan keburukan bagi orang-orang tersebut. Hidup ini cuma sebentar. Mau kita marah-marah, mau kita emosi, percuma. Ya. Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat akan tiba, kematian akan tiba. Ya. Hari kiamat besar akan tiba, kita juga akan meninggal dunia. Kalau gitu, fasfahi safhal jamil, maafkan saja. Udahlah, maafkan sajalah. Nasihati boleh, kita nasihati, kita maafkan. Demikian pernik kehidupan. Ya, ingat Nabi ini. Luar biasa ya. Saya kalau lihat seperti ini, subhanallah. Bagaimana ada seorang Nabi seperti ini? Apakah ada dai bisa seperti ini? Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari dua sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu wal wasab al marad." Nabi bersabda, tidaklah menimpa seorang muslim apapun, baik berupa keletihan maupun sakit, maupun ham, gundah gulana, maupun hazan, kesedihan, wala adhan, tidak juga gangguan dari orang lain, wala ghammin, kemurungan, ya. Hatta syauka yushakuha, bahkan duri yang mengenainya, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah akan menghapuskan dengan itu semua dosa-dosanya. Dengan dosa-dosanya. Ini dalil bahwasanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semua perkara yang tidak kita sukai itu penggugur dosa, dengan syarat kita bersabar. Dengan syarat kita bersabar. Dan yang tidak kita sukai banyak, sampai Rasulullah perinci. Letih, kita enggak suka letih, maunya kita gerak terus, maunya kita semangat terus, tapi terkadang letih, pegel, kepala sakit, ini sakit lah, tangan sakit lah, kaki sakit lah, pinggang sakit lah. Ini namanya
letih, capek, habis beraktivitas. Atau sakit demam apa atau kesedihan, gundah gulana, gelisah, sedih. Ini semua ternyata menghapuskan dosa. Dengan syarat kita bersabar menghadapinya. Jadi semua yang tidak kita sukai dalam kehidupan ini, itu namanya musibah. Semua yang tidak kita sukai dalam kehidupan ini. Banyak yang tidak kita sukai. Anak-anak kadang menjengkelkan, suami kadang menjengkelkan, istri terkadang menjengkelkan, pegawai terkadang menjengkelkan, terkadang bos menjengkelkan, tetangga terkadang mengesalkan, ya. Guru terkadang mengesalkan, murid terkadang menjengkelkan. Semuanya, ya. Kalau kita hadapi dengan kesabaran, maka akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jadikan itu sebagai sarana agar dosa-dosa kita diampuni, ya. Hadis berikutnya wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam kondisi demam. Faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, innaka tu'aq wa akan syadida. Ya Rasulullah, sungguhnya engkau demamnya sangat tinggi. Qala ajal. Kata Nabi, iya. Inni u'aq kama yu'aqu rajulani minkum. Aku kalau demam 2 kali lipat. Jadi sebagaimana 2 orang terkena demam. Qultu dzalika anna laka ajrain. Hal ini karena engkau mendapatkan 2 pahala. Qala ajal. Kata Nabi, iya. Dzalika kadzalik. Demikianlah aku dikasih musibah 2 kali lipat karena aku dapat 2 pahala. Man min muslimin yusibuhu adzan. Tidak seorang muslim ditimpa dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Ya, gangguan seperti syaukah, fama fauqaha, duri atau lebih daripada itu, illa kafarallahu biha sayyiatihi, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Wa huttat anhu dhunubuhu, dan gugurlah dosa-dosanya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana daun-daun berguguran dari sebuah pohon. Ya. Daun-daun berguguran dari sebuah pohon. Ini dalil bahwasanya Nabi SAW diberi musibah lebih berat daripada kita. Ujian yang dihadapi oleh seorang yang semakin soleh, semakin tinggi. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, ya, ketika Rasulullah SAW ditanya, ayun nasi asyaddu bala'an, mana asyadun nasi bala'an, orang yang paling berat ujiannya siapa ya Rasulullah? Yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imani, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi bala'i. Kalau ternyata diuji kokoh imannya, semakin ditambah musibahnya. Ya, jadi orang diuji berdasarkan keimanan. Rasulullah SAW demam sampai 2 kali lipat. Karena dia seorang nabi, pahalanya 2 kali lipat. Dan Nabi jelaskan bahwasanya semua musibah yang menimpa akan menggugurkan dosa-dosa. Nabi yang berkata kepada seorang yang mengeluh tentang demam yang mengenainya, seorang wanita, kata Nabi SAW, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataaya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Wahai sang wanita, jangan kau mencela, mencaci maki demam. Sungguhnya demam itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Kita ini terkadang, dan bukan terkadang, sering melakukan dosa. Namun kita istighfar jarang. Kita bertobat juga jarang. Kalaupun kita istighfar terkadang tidak serius. Tidak merasa kita sedang berdosa. Saking banyak dosa kita lakukan. Hanya sekedar istighfar, hanya sekedar rutinitas astagfirullah, tapi tidak menghadirkan bahwa kita banyak dosa. Tentu kualitasnya berbeda. Orang yang beristighfar sambil menghadirkan dalam dirinya dia penuh dosa, dengan orang yang sekedar hanya rutin astagfirullah. Terkadang istighfar yang kita lakukan tidak bisa menggugurkan dosa-dosa kita, maka Allah punya cara lain agar dosa-dosa yang masih melekat pada tubuh kita bisa digugurkan. Caranya bagaimana? Allah kasih musibah. Allah kasih musibah. Itu cara Allah. Ya mungkin kita tidak terima, tapi itu cara yang terbaik yang bisa dilakukan, yang Allah lakukan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya dalam hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah timpakan musibah kepadanya. Subhanallah. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah timpakan musibah kepadanya. Semakin seorang beriman, semakin Allah kasih musibah. Lihatlah, musibah yang paling banyak adalah musibahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musibah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang ketika dapat musibah dia husnudzon. Husnudzon kepada Allah, berarti Allah mengenai kebaikan baginya. Ada dosa-dosa yang masih melekat, caranya dengan Allah kasihkan musibah. Dia bersabar. Jangan sampai dia mengeluh, jangan sampai dia maki-maki, jangan sampai dia protes kepada keputusan Allah. Semua sudah takdir. Dan ini tanda Allah cinta kepada dia. Begitu dapat musibah harus mengatakan alhamdulillah ala kulli hal.
Segala puji bagi Allah dalam segala keputusannya. Dalam segala kondisi, ini pasti baik, ada hikmah di balik ini. Ikuti prosedur. Kalau dia sedang bermaksiat, segera berhenti. Jangan-jangan karena maksiat yang lakukan. Bertobat kepada Allah, kembali kepada, kalau dia tidak merasa melakukan maksiat, dia istighfar. Mungkin ada maksiat yang dia terlupakan, yang luput darinya. Kemudian berharap pahala, dia yakin husnudzon kepada Allah, di balik ini pasti ada rencana Allah yang luar biasa yang Allah rencanakan bagi kita. Ya, man yuridillahu bi khairin yusib minhu. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Dalam suatu hadis, senantiasa la yazalu al-bala bi ahadikum, senantiasa musibah mengenai seorang di antara kalian sampai dia berjalan di atas muka bumi dan tidak ada pada dirinya satu pun dosa, enggak ada. Kena musibah ini, kena musibah ini, kena musibah ini, kena musibah. Terus silih berganti musibah menimpanya. Akhirnya tidak dosa sama sekali, kemudian dia meninggal tanpa dosa sama sekali, luar biasa. Dia akan langsung bahagia di alam barzakh. Dia akan bahagia di padang mahsyar. Beda dengan orang yang meninggal dalam kondisi berlumuran dosa. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa sampaikan kepada ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.